Menurutku pandemi tuh lumayan berkah sih buat aku. Kenapa? 4 generasi ini resepnya emang catatnya gimana? Mulut ke mulut atau ada bukunya gitu dicatat? Dulu tuh orang nggak suka jajanan pasar loh. Maksudnya bukan nggak suka lah. Maksudnya bukan sesuatu yang tren gitu. Pas tahun 2020 tuh itu sesuatu yang hampir ditinggalkan sih menurutku. Apa sih nama kuenya nih? Sengkulun. Ini jujur kalau aku nggak bikin juga aku nggak tahu. Enggak, guys, Iya. sorry ya, bukan Iya. maksud merendahkan atau kayak gimana, kayak ini kayak nama-nama yang kayak gue Iya, baru kayak denger gitu loh. astronomical gitu. Iya, iya. Kayak apa, Sengkulun. Sengkulun. Kenapa ya. dinamain Sengkulun? Aku pernah denger katanya kalau jajanan pasar Indonesia yang asli tradisional itu tuh dia gluten free karena zaman dulu katanya nggak pakai tepung terigu. Betul. Bener ya? Jadi ini nggak ada yang pakai tepung terigu. Now you are listening to The Spice Guy. Hello guys, welcome back with me The Spice Guy. Hari ini aku kedatangan tamu masih muda ya. Dia ini punya usaha sebutnya apa? Bakery atau apa? Jajanan pasar dan snack box ya. Jajanan pasar dan snack box. Nah, yang aku tertarik itu aku sempat lihat postingan kamu. Itu tuh kayak tokonya rame banget gitu kan ya. puji Ada Tuhan. banyak jenis-jenisnya. Jadi buat teman-teman yang penasaran gimana seorang pengusaha atau entrepreneur itu bisa mengatur tokonya dengan apalagi bisnis jajanan pasar ya. Kalau kalian penasaran dengan katanya ada 100 apa 1000 varian nih. 100 Kak. Kalau 100, 1000 belum sanggup sih. Makanya hebat sekali Iya. kalau 1000 ya. Iya. Ada 100 varian 100 dan itu varian. produksi setiap hari. Produksi setiap hari gitu. Tapi itu udah semua ya, maksudnya sama roti, jajanan pasar, sama juga kue kering gitu. Phoebe, welcome ke Iya, studionya. terima kasih sudah mengundang aku. Kita 2 bulan komunikasi ya. Iya. Dan sempat cancel gara-gara aku sakit dan harus pergi dan lain-lain. Akhirnya sekarang alhamdulillah bisa Bertemu, ketemu. akhirnya Iya, ya. aduh. Gimana? Semua lancar, sehat? Puji Tuhan. Ya dibilang lancar ya nggak juga sih. Maksudnya lagi banyak hal yang terjadi juga soalnya sekarang. Apa tuh? Iya, lagi banyak perubahan sih Kak. Soalnya aku baru pindah dapur kan. Jadi pindah central kitchen gitu. Bukan yang di Tangerang itu? Iya sama-sama di Tangerang. Tadinya kan di Ruko. Cuman sekarang kita pindahin dapurnya gitu. Karena udah tidak muat gitu. Itu berarti good news dong. Good Iya, problem ya. Iya, good problem, benar. Karena aku lihat di Google Maps barusan tadi ya, kayak ngecek kayaknya ada 2 titik apa gimana gitu. Oh, itu yang dulu tuh pertama kali kita buka di Gading Serpong gitu. Nah, sekarang yang di BSD. Sekarang di BSD. Di BSD. Aku jarang ke area-area Iya, sana ya. dekat. Dia itu dekat-dekatan kan? Ion BSD. Ice BSD itu Iya, dekat situ 10 ya. menit lah, 10 menit 15 menit dari situ. Nah, berarti kamu pindah itu karena udah nggak muat lagi. Kalau yang dapur iya. Cuman kalau yang dulu Gading Serpong itu kita ya pindah karena memang apa ya, maksudnya papa aku kan kantornya di atas, terus bawahnya memang ya maksudnya kita tadinya di Gading Serpong dan di BSD. Cuman yang di Gading Serpong itu karena kita sewa, terus ada 1-2 hal lah, maksudnya kurang prospek untuk kedepannya. Terus pas itu juga pernah banjir, apa sih, jadi ada kayak jembatan yang hancur gitu. Di BSD ada banjir? Di Gading Serpong Di Gading pas Serpong itu ada banjir? Ada pas itu. Kirain cuma Pulau Mas doang gitu? Iya, tidak kok. Enggak ya? Kita juga ada banjir. Gitu. Jadi jembatannya rusak, terus kayak ya intinya kayak aksesnya susah lah ke yang tempat situ, terus udah lumayan sepi juga. Terus ya udah kita kayak ya udah deh. Terus pas mulai ngurusin juga aduh kayaknya belum sanggup nih kalau 2 malah istilahnya boncos gitu. Nah, akhirnya kita ya udah fokus dulu ke 1. Fokus dulu 1, tapi emang kamu sebenarnya fokusnya tuh lebih cari ke yang rame atau lebih mau gedein produksinya? Kalau sekarang kita lebih fokus ke B2B sih Kak, gitu. B2B. Jadi kenapa berubah? Karena kita melihat permintaan sih. Ya sebenarnya ini kayak nggak sengaja juga ya. Kan awal-awal kita lebih ke retail ya, maksudnya toko, terus habis itu yang beli tuh orang-orang yang maksudnya orang perumahan lah gitu. Nah cuman pas yang di BSD ini tanpa kita rencanakan juga ternyata trafficnya bagus banget soalnya dekat wilayah kayak industri gitu. Jadi banyak perkantoran gitu. Ya udah pas dilihat nih ya bagus sih, maksudnya belum ada yang pas itu tuh tahun 2000 tahun 2020 ya, kayak kita ngerasa belum ada nih snack box yang kayak kita ngerasanya kayak belum ada yang proper, yang bikin semuanya sendiri. Terus kayaknya ini hal yang bisa diseriusin sih gitu. Emang ini mulai dari tahun berapa si Gelis ini? Kalau
sebenarnya kan awalnya ini mama ya, maksudnya ini usaha orang tua awalnya gitu. Jadi kalau mama tuh udah dari dia kuliah juga udah bikin kue gitu. Ada tempatnya gitu? Di rumah. Online atau kenalan-kenalan? Ya orang gereja, orang sekolah. Terus habis itu ya biasa sih kan mama misalnya nungguin sekolah. Terus ada temennya yang bantuin jualin kayak gitu-gitu sih. Oh oke, kebayang. Jadi by PO doang sih kalau by PO dulu. ya. Terus kenapa kamu mau memutuskan untuk ngebantuin? Sebenarnya tidak ada niatan sih, maksudnya. Kenapa? Ya niatnya emang awal bantuin, cuman kayak kecemplung gitu loh Kak. Kejebak. Jadi ya lumayan kejebak ya. Jadi pas 2020 tuh perusahaan ini ya rugi lah. Maksudnya tiap bulan itu penjualan sih ada ya, tapi mungkin karena manajemennya nggak diatur, terus juga ya maksudnya nggak dihitung ya, kayak HPP-nya nggak dihitung, apa juga. Ini mama? Iya. Ini maksudnya mama nggak Ini bisa tapi ngatur apa gimana? Ini tidak menjelekan mama saya ya. Guys, Enggak. ini mamanya datang ngedampingin loh ya. Enggak. Mama saya orang hebat. Tapi maksudnya dulu nggak ada yang seriusin aja gitu. Maksudnya dulu papa bantu manajemen, mama tuh orang seni, jadi perfeksionis kan. Misalnya bikin hampers gitu ya, modalnya 300.000, dia mah ya udah pokoknya perniknya apa ya harganya ya mungkin bisa kurang dari itu gitu. Gitu sih. Okay. Nah, tapi maksudnya ya diurusin tapi ya memang karena nggak ada yang ngurusin bener-bener aja sih Kak gitu. Lebih ke situ ya. Iya gitu. Jadi kira-kira menurut kamu selain soal mamah tuh apa jual-jual aja gitu kan ya, itu kan sebenarnya masalah klasik ya. Dulu juga mungkin dulu atau sampai sekarang mungkin ya. Mamaku tuh juga gitu, kalau jual tuh ya udah dia misalkan modalnya 300 misal atau berapa, ya udah 500 masih untung kok gitu. Padahal dia tidak memperhitungkan waktu, gaji karyawan dan lain-lain. Dan kita kalau ngomong, ini aku nggak tahu ya case mama Phoebe gimana, tapi kalau di mamaku tuh kayak ujung-ujungnya ngambek gitu. Jadi ya kita sering berantem sih dulu pas awal-awal gitu ya. Gitu. Oh berarti klasik lah ya masalah-masalah kayak gini. Kayaknya itu emang konflik antara orang tua dan beda generasi, beda cara pikir ya. Iya, tapi menurutku sih itu kayak transisi ya. Maksudnya kalau dulu kan misalnya mama jualan di rumah, terus kan orang-orang yang dikenal kan yang beli. Jadi kayak nganterin ke tetangga atau misalnya nganterin ke orang gereja dan segala macam. Tapi kan seiring dengan berjalan waktu kayak ya kalau buka toko berarti kan mulai ada yang beli tuh orang yang kita nggak kenal. Nah orang yang kita nggak kenal dipakein standar orang yang kita kenal. Nah jadi kayak maksudnya diskon kayak ini datang diskon atau kayak ini datang dikasih. Nah itu kan nggak ada. Harusnya itu masuk kos ya gitu. Nah terus misalnya kayak ngantar kue nih misalnya sebiji gitu, diantarnya ke Jakarta Pusat misalnya kayak gitu. Sedangkan ya itu sih memang cara lama yang untuk yang dulu benar gitu. Tapi untuk ya makin lama kan maksudnya kita terbatas, terus kayak apakah kita bisa menjangkau orang semua dianterin gitu kan juga nggak bisa. Jadi masa-masa kayak gitu sih Kak yang. Oke, kalau gitu gini, coba list dong 5 hal yang itu menjadi masalah generasi orang tua kita ketika berbisnis, yang itu tuh di kita tuh jadi masalah gitu. Tadi kan soal cost ya. Iya. Apalagi kira-kira? Kalau cost ya itu iya sih, maksudnya mungkin lebih ke pencatatan ya, maksudnya kayak ke perencanaan gitu-gitu kan. Kalau dulu ya udah nih langsung antar atau misalnya ini langsung bikin dan segala macam gitu. Terus mungkin apa ya? Paling sebenarnya rata-rata semua tentang perspektif aja sih Kak gitu. Dalam segala hal ya, maksudnya mau keuangan kayak operasional semuanya ada masalahnya, kalau dilisin ya 1000 kali gitu. Tapi beda perspektif aja sih gitu. Sama didikan kan kita beda kan, maksudnya kalau mereka misalnya pas di tempat kerjanya dulu atau misalnya didikan orang tuanya dulu. Nah kita sedangkan misalnya kita di ilmu kuliah gini nih misalnya kayak gitu. Tapi menurutku sih nggak ada yang sempurna ya. Maksudnya kita juga yang muda juga nggak bisa merasa kayak gue lebih pintar dibanding orang tua gue. Ya itu nggak juga gitu. Soalnya mereka punya pengalaman, mereka punya kebijaksanaan, punya wisdomnya gitu. Yang itu kita nggak punya sebagai anak muda gitu. Iya tapi kan ya awas gue tahan. Gue curhat ya abis ini. Sebel. Gak apa-apa Kak, jadi aku yang podcast. Iya. Iya enggak, karena kita nemuin masalah yang kurang lebih sama lah. Iya. Aku inget banget dulu ya.
misalkan takaran timbangan gitu kan Ah iya ya. bener. Iya. Nah, Bener-bener. iya, Jadi iya. kayaknya setiap apapun itu perspektifnya berbeda Iya, 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 gitu. Jadi betul, kayak betul. misalkan timbangan, aku beli timbangan yang harganya kayak 3 juta. Wah itu Iya, diceramahinnya udah iya, kayak apa tahu. iya. Nggak bisa kan kita harus akurat dan Oh, lain. Tapi lu ribet lu hidup iya, lu iya, ya. iya, Udah iya, tuh iya. panjang deh tuh. Tapi kelama-kelamaan aku ngerasa apa ya udah jadi kayak mereka ngalah ke kita. Iya, iya. Terus kita tetap dengan nggak tahu ya sama dengan egonya kita sendiri. Iya, akhirnya tetap kita yang menang. Iya Iya, gitu iya. kan gitu. Iya. Tapi ya udahlah apa terus cara kamu menangani konflik seperti itu gimana? Aku bersyukurnya menurutku ya, maksudnya papa mamaku tetap termasuk yang terbuka banget sih orangnya. Maksudnya dia bukan tipe yang orang tua yang kayak kayak kita yang paling benar gitu. Nah itu untungnya sih. Maksudnya aku masih bersyukur karena itu. Tapi di perjalanannya konflik atau enggak, ya konflik sih gitu. Maksudnya mungkin ya setahun 2 tahun awal ya itu paling banyak gitu ya. Soalnya kayak mungkin ini juga permasalahan family business sih Kak. Jadi misalnya nih ya, kita kan punya tim gitu ya. Aku ngomong apa, tiba-tiba ibu ngelihat apa terus ini ngomong gini ya, maksudnya ngomong instruksi yang berbeda gitu. Nah akhirnya kan karyawannya bingung ya kayak, oh tadi Cici nyuruh ini, kok ibu nyuruh ini, terus nanti bapak ngelihat ini nyuruh ini gitu. Jadi kayak, nah itu sih. Tapi ya puji Tuhan akhirnya kita melakukan demonstrasi ya, maksudnya aku ngomong gitu kayak, ini nggak bisa nih kalau kayak gini terus. Maksudnya ya udah kalau misalnya emang apa istilahnya mau dipercayakan, aku tahu misalnya aku juga terbatas gitu ya masalah bikin kue tuh yang ahli memang mamahku gitu. Jadi maksudnya mereka oh yaudah kita bagi bagian gitu, maksudnya oh mereka sebagai advisor, aku sebagai direktur operasionalnya, Eksekutornya gitu. Jadi kalau ada instruksi harus lewat aku Melalui, gitu. betul. Tapi kalau ada masukan silakan ngomongnya ke aku, tapi jangan ke langsung ke teman-teman yang lain gitu. Oke. Gitu Nah, sih. apa yang membedakan? Karena aku lihat di sini kamu tuh lulusan ya, lulusan Prasmul betul ya? Iya betul, Lulusan Prasetya Mulia. lulusan kampus Prasmul, yang itu katanya melahirkan pengusaha-pengusaha. Nah, apa sih yang membedakan? Kamu bilang tadi hampir mau bangkrut, terus pas kamu masuk tuh apa yang kamu rombak di situ sehingga sekarang jadi maju? Ya satu tetap ya nggak bisa dipungkiri, maksudnya ada anugerah dan ya maksudnya kesempatan dan berkat gitu. Tapi di satu sisi lainnya mungkin apa ya? Menurutku pandemi tuh lumayan berkah sih buat aku gitu. Kenapa? Soalnya itu kayak itu kan digitalisasi kan, maksudnya tapi semuanya langsung mulai dari nol semua. Mau perusahaan gede mau perusahaan kecil tuh semuanya mulai dari nol mengenai digitalisasi gitu. Jadi yang tadinya kita pemesanan misalnya cuman orang datang on-site gitu. Nah kalau pas pandemi kan kita jadi ada GrabFood, GoFood, terus misalnya pemesanan lewat WA. Nah jadi ya kesempatan-kesempatan itu sih kayak yang kita maksudnya manfaatkan ya untuk ya itu sih. Jadi yang aku tangkap adalah kamu yang membedakan adalah ketika kamu masuk itu pas COVID gitu, terus kamu melakukan marketing kali ya? Iya, dulu paling pertama ya itu sih IG, Instagram ya, maksudnya kayak kita bikin video-video ya sendiri lah gitu. Dulu mama nggak bikin Instagram gitu? Dulu ada Instagram, cuman kalau dulu kan cuman foto-foto ya. Terus orang tuh kalau Instagram bukan buat jualan ya, maksudnya kayak katalog gitu kali ya. Nah kalau sekarang kan semua juga orang nyari apa-apa di Instagram kan. Sekarang ini gak sih kalau IG tuh lebih menuntut kita untuk kreatif banget gitu loh, dengan video-video lucu lah atau iya. Ngerti ya maksudnya ya gitu kan. Nah itu kamu ngikutin demand itu tuh gimana untuk bisa ngebantu promosi si kue? Gelis. Oke. Iya, gelis sobat. Iya ikutin sih, maksudnya pasti kan kita ngelihat nih kayak ya apa ya, maksudnya yang orang suka gitu. Tapi ini juga banyak masukan loh dari mamahku gitu. Jadi kita tuh mesti bener-bener tahu targetnya kita. Jadi misal contoh kalau gelis tuh lebih ke ibu-ibu, maksudnya bukan yang anak muda gitu, tapi orang yang udah kerja dan segala macam. Oh ternyata orang yang udah kerja atau misalnya ibu-ibu tuh suka kontennya yang kayak gini nih gitu. Oh ternyata mereka tuh nggak menuntut kesempurnaan, mereka cuma menuntut yang penting lu sering ngepost gitu. Ya udah tiap hari ngepost gitu, mau apa aja yang dipost, cuman kue-kue doang kayak atau apa gitu nggak apa-apa, Vip, post aja gitu.
Lebih gitu ke sih. itu kalau konten ya. Itu kalau konten. Kalau untuk apa? Kamu kan bilang di sini ada 100 varian. Itu setiap hari pasti ada atau gimana? Iya, kalau misalnya kecuali kayak kue kering sih. Kue Kenapa? kering tuh kita sekarang seasonal, maksudnya nggak tiap hari ada. Kita by PO aja sih kalau kue kering. By PO. Nah, berarti yang di display setiap hari berapa? Oh iya, tetap yang 100 itu. Soalnya kalau kue kering mungkin 150. Oh, jadi 100 ini Iya, 100 basahnya. 100 tuh kue basah, roti, Ah. pie, ya dan macam-macam. Nah, kalau kita masih ngomongin preferensi ya. Kalau preferensi rasa sendiri antar generasi tuh biasanya kalau yang ini tuh lebih suka Iya. apa gitu? Aku juga sempat gagal sih Kak di hal ini. Maksudnya jadi kupikir ya kita sering berpikir kita kan yang paling bener ya. Jadi misalnya kayak dalam R&D, aku bilang nih paling enak yang misalnya tipe jasuke atau misalnya smoke beef melt. Kalau anak muda kan suka yang kayak mahteh-mahteh apa ya, yang kayak belenek gitu kan. Oke, Ya, ngerti terus ya. habis itu kayak pas dicoba enak, maksudnya ya menurut kita semua enak gitu. Tapi kok kurang laku ya, misalnya nggak ada demand-nya ya. Oh ternyata setelah kita lihat, oh loh ini marketnya Gelis tuh orang-orang yang mikirin kesehatan, yang kalau mau manis tuh nggak terlalu manis gitu. Nah jadi akhirnya kalau masalah rasa aku lebih ngikutin ke mama sih. Maksudnya lebih ke ya yang jadul gitu lah. Oh, malah berkahnya di situ ya. Iya, itu Emang sih. kebanyakan customer-nya kayak gimana sih? Misalnya orang tua kah atau anak muda untuk Iya, di Gelis kita sendiri? banyak kan tuh corporate sama ya orang tua sih gitu. Corporate. Oh iya ya, kita masuk ke situ tuh. Corporate itu maksudnya snack box. Iya ya, snack box. Bukan yang kayak corporate B2B dalam artian kayak dia punya apa sih? Cafe terus di Oh, display gitu. itu juga ada. Itu ada. Itu ada Tapi lebih juga. banyak box. Iya, kalau sekarang ya gitu. Kayak kamu kalau cafe kan kamu bilang gak ada pengawet. Iya, tapi ada sih Kak beberapa sekarang, nggak tahu ya, menurutku sekarang malah orang lebih menghargai yang tanpa pengawet dibandingkan yang ada pengawet Iya sih, gitu. pasti. Kalau orang udah lebih aware ya. Iya. Nah, kamu ngedukasi orang-orang bilang kalau kita tuh tanpa pengawet, mungkin lebih sehat dan lain-lain gitu ya. Gimana cara menyampaikan pesan tersebut? Paling lewat ya konten di Instagram, terus di box kita juga tulis nih tanpa pengawet, apa segala di banner kita tulis. Terus kalau misalnya ada media datang kita juga ngomong kayak gitu-gitu sih. Kalau pewarna gimana? Pewarna kita nggak pakai Kak, sama sekali. Jadi Ini ungu nih dari mana dari nih? ubi ungu asli. Apa sih nama kuenya nih? Sengkulun. Ini jujur kalau aku nggak bikin juga aku nggak tahu. Enggak, guys, Iya. sorry ya, bukan Iya, maksud iya. merendahkan atau kayak gimana, kayak ini kayak nama-nama yang kayak gue Iya, baru kayak denger gitu loh. astronomical gitu. Iya, iya. Kayak apa? Sengkulun. Sengkulun. Kenapa ya. dinamain Sengkulun? Aku jujur nggak taw sih. Cuman Mama harusnya kasih kursi di sini nih. iya, dia emang ini makanan daerah apa ya? Aku juga lupa deh. Oh, dia bikin doang dia. Iya, aku kurang tahu menau sih. Gitu. Sengkulun. Iya, Itu sengkulun. dari ubi. Dari ubi ungu. Jadi nggak ada pewarna sama sekali. Nggak ada pewarna sama Terus sekali. ada apa lagi sih yang warna-warna? Ini talam ubi, ini juga ubi oren. Ubi oren. Nah kalau ini kita pakai endapan pandan dan suji. Oke, endapan pandan dan suji. Iya. Wow, aku gini. Kamu ada 100 variasi dengan kue yang macam-macam, bahan segala macam. Tapi kan challenge di kamu tuh semuanya fresh ya. Iya betul. Nah, kalau di aku, awan rempah ya. Artinya kayak iya. shelf life-nya nyantai aja gitu kan. Bisa Iya. setahun Iya, setengah, iya, ada bener. rempah-rempah yang kayak 3 tahun asal storage-nya Iya. bener, aman. Nah, kamu kalau dengan fresh, dengan 100 varian tuh gimana? Memang agak pengen menyerah Kak. Maksudnya kayak apa ya? Terus apalagi bahan alami ya. Bahan alami tuh rentan banget. Maksudnya dia kena panas salah, kena nanti agak basah salah. Kayak misalnya oncom gitu ya. Oncom, ya. Oncom tuh simpennya harus, maksudnya kita beli harus langsung masak gitu, nggak boleh yang kayak agak nunggu kekekep apa gitu tuh udah Rusak. pasti kehancuran terjadi gitu. Terus sering juga sih, maksudnya kita yang kayak wah pasti aku pernah sih kejadian. Jadi kita bukan pernah sih, beberapa kali lah maksudnya. Sering kayaknya. Beberapa kali kita kayak ubinya udah bagus, terus juga semuanya bahan-bahan bagus lah segala macam. Pas kita bikin, terus habis itu tiba-tiba loh kok asem, maksudnya adonan talam ubinya tuh asem. Nah itu ternyata pas kukus terlalu over ya, maksudnya kayak terlalu banyak lah gitu. Iya. Nah akhirnya karena dia kekekep dan ya pokoknya teknis-teknis kayak gitu, nah akhirnya dia asem. Ya, kadar Gitu. air, suhu, dan Iya lain-lain. itu. Dan kita kayak
astaga gitu maksudnya. Cost lagi tuh ya, kebuang kan. Iya, tapi ya kalau kayak gitu kita prefer ganti semua sih maksudnya. Iya dong, reputasi kan kalau di situ kan. Takutnya orang sakit lah atau apa kan. Kayak gitu. Nanti kita bahas tuh ya gimana menanggapi isu-isu terkait seperti itu tuh yang kode biru misalkan. Ada pembeli-pembeli yang tiba-tiba kuehnya ada paku lah. Iya, ya ampun. Aku ada tahu yang bikin kayak ada gitu. kejadian gitu ya? Ada kejadian Oke, kayak gitu. kita tahan ya. Kita masih lagi seru di warna nih ya. Iya. Ntar aku catat takut lupa nih ya. Kode biru. Nah, oke. Kalau kamu bikin setiap hari 100 varian, itu misalkan kita ngomongin yang ungu aja dulu deh nih, ubi ya. Itu kamu bikinnya setiap hari beli ubi, misalkan sekilo 2 kilo kamu proses, atau kayak yaudah ini bisa untuk 1 minggu misalkan. Gak bisa tuh Kak, 1 minggu kan tuh. Kamu taruh di freezer atau di kulkas gitu. Iya, kita dulu kayak gitu. Cuman tetap sih, maksudnya namanya bahan alami ya, gimana pun tuh itu ngaruh sih. Maksudnya entah dia, ya aku nggak paham ya maksudnya biologisnya bagaimana gitu. Karena tapi kamu kuliahnya manajemen ya, bukan tekpang ya. Oke. Tapi maksudnya tetap sih, maksudnya akan lebih fresh ketika kita ya beli tuh H-1 gitu. Jadi sekarang kita ngubah hal itu juga sih. Itu ini nggak sih kayak apa bahasanya, operational nightmare atau gimana ya? Karena kamu harus belanja perintilan-perintilan kecil-kecil dengan jumlah yang banyak dan kamu proses itu satu. Aku nggak kebayang, kayak ceritain dong gitu. Itu gimana gitu? Aduh, kalau ceritain bisa nangis kayaknya. Serius, aku tapi, ini banget penasaran gitu. Apa ya? Mungkin justru maksudnya aku sering banget sih, maksudnya kayak pengen nyerah, maksudnya kayak aduh ribet banget ya, kayak ini terlalu banyak varian gitu segala macam kan. Cuman kita sering ya maksudnya papaku sih paling sering ngomong, nah justru yang susah itu yang orang nggak mau kerjain, lu harus kerjain. Gitu. Jadi kayak ya udah sih, maksudnya sekarang ada nggak godaan untuk misalnya kayak kita ambil titipan gitu, maksudnya ngambil dari orang, ada banget sih, maksudnya kayak atau misalnya kayak pakai pengawet itu ada banget, maksudnya sebenarnya pakai pengawet di jumlah tertentu itu kan diperbolehkan gitu, masih aman gitu kan, tapi tetap itu ya pakai pengawet gitu. Betul. Tetap ada ada efeknya gitu. Nah soalnya kayak kalau kita mau istilah komersialisasi ya, maksudnya pengen tambah luas, tambah apa segala macam tuh memang ya ada godaan untuk pakai pengawet itu sih. Cuman ya pikir-pikir kalau pakai pengawet apa bedanya gue ya sama yang lain gitu. Jadi ya udahlah kita pertahankan meskipun ada resiko waste itu gitu. Dan tadi ya stresnya itu ya. Iya, tapi ya kita sedang mengusahakan yang terbaik sih. Kenapa kamu tetap pingin ada varian banyak? Kenapa nggak mikir kayak yaudahlah misalkan ada 10 bestseller, yaudah kita fokus ke 10 aja gitu? Iya, sebenarnya sih lebih kayak gini sih Kak. Ini mungkin salah satu background juga ya, maksudnya kenapa akhirnya jadi dulu tuh pertama kali Gelis itu lebih banyak justru roti dan donat gitu ya, roti. Terus jajanan pasar tuh mulai 2020-an baru mulai kita ya udah emang ini yang kita seriusin gitu. Soalnya kalau jajanan pasar rata-rata kan banyak orang titipan kan. Jadi misalnya aku produksi 1 atau maksimal 3, terus aku titip-titip kemana segala macam. Nah cuman kalau titip itu, maksudnya aku tidak merendahkan orang yang titipan ya. Cuman maksudnya kayak aku nggak tahu nih proses dalamnya gimana gitu. Itu yang kita, ya maksudnya kita aja ngelihat sendiri susah kita kontrol, apalagi yang dari di luar gitu. Jadi untuk menghindari hal itu ya udah akhirnya kita benar-benar tahun 2000 ya mungkin belakangan ini kita benar-benar komit. Oke, kita nggak ada ambil dari orang lain sama sekali gitu. Kecuali memang ada sesuatu yang kita nggak sanggup gitu, kita akan ngomong sih ke customer kayak, Kak boleh nggak kalau yang ini aku nggak bisa, jadi aku rekomendasiin aku ambil dari sini ya gitu. Oh ini kalau yang kayak snacks box itu? Iya, itu kasus khusus sih. Oke. Kalau yang di ini pasti semua 100% bikin sendiri. Itu pasti 1 hari habis? Enggak. Jadi aku juga nggak langsung, maksudnya Gelis tuh nggak langsung rame juga Kak. Maksudnya dulu tuh orang nggak suka jajanan pasar loh. Maksudnya bukan nggak suka lah, maksudnya bukan sesuatu yang tren gitu. Pas tahun 2020 tuh itu sesuatu yang hampir ditinggalkan sih menurutku gitu. Meskipun maksudnya ada ya kayak brand-brand yang maksudnya dia rame gitu. Cuman zaman-zaman itu seingatku sih orang kayak lebih pilih Korean bread yang kayak gitu-gitu sih dibandingkan jajanan pasar. Khususnya mungkin generasiku ya kayak, ini apa nih Sengkulun tuh apa sih kayak gitu. Iya namanya tuh Sengkulun apalah yang aneh-aneh gitu. Iya gitu sih. Oke, terus
Kalau sekarang kalau misalkan ada yang nggak laku, kamu apain tuh? Aku buang. Buang, nggak disumbangin misalkan? Iya, ada sih. Maksudnya kalau emang masih layak makan gitu. Maksudnya tapi biasa kita sebelum rusak gitu. Maksudnya oke nih ada waktu loh kok ini kayak banyak banget gitu. Ya udah deh kita ambil ya, Mbak. Ini kita bagiin kayak gitu. Jadi sebelum ditarik atau misalnya kayak ya kayak gitu sih Kak, kita baru bagi. Ada perhitungannya nggak sih kayak gimana cara kamu menentukan gue harus produksi sekian banyak piece satu hari, yang ini kayaknya bakal habis, ini nggak habis. Gimana cara kamu baca data tersebut? Iya ada sih, maksudnya kayak kalau dulu kan kita nggak ada pencatatan ya, kalau sekarang kan di POS juga kan ada datanya, terus yang paling laku apa ya itu sih yang kita jadiin standar gitu. Berarti tetap baca data ya? Baca harus data. Terus ada nggak yang kayak kamu lihat nih, kayaknya nggak oke nih, take out aja lah misalkan? Iya ada sih, kita tiap minggu ada evaluasi kok. Nah coba apa tuh yang makanan atau kue yang kamu take out nggak dijual lagi? Dulu ada sih, lebih ke kita jadiin by PO aja sih. Kayak Oh gitu. lebih nggak, ya udah pokoknya tiap hari nggak ada gitu. Iya, cuman kita tuh juga apa ya? Menurutku kita jadi yang punya bisnis juga hati-hati, maksudnya harus tahu root cause-nya gitu loh, harus tahu akar masalahnya. Misalnya nih kayak, loh kok ini di data udah 3 minggu ada produk baru, 3 minggu kok returnya di atas 70% terus ya misalnya kayak gitu. Nah pas kita lihat, nah ini jangan langsung yaudah deh kita gak usah produksi lagi gitu. Nah ini cari tahu dulu, oh orang tahu nggak ini ada produk baru misalnya kayak gitu. Oh taunya orang nggak tahu misalnya kayak gitu. Nah jadi ya udah berarti kita yang harus lebih mempromosikan itu misalnya kayak gitu. Atau oh jangan-jangan ya iyalah dia nggak laku, kadang ada kadang nggak ada, ya orang nggak tahu misalnya kayak gitu, nggak ada konsistensi misalnya. Oh ya udah kita coba deh evaluasi lagi, dan nanti kita lihat gimana. Kalau udah semua usaha kita lakukan tetap itu kue nggak laku ya udah kita ya kita by PO aja gitu. Kalau aku melihat ya, tolong bantu koreksi. Kalau orang snack box buat corporate, kayaknya they have no complaint gitu. Misalkan gue lagi meeting, gue dikasih box, ya udah apa yang ada gue makan, ya kan? Kecuali direksinya punya preferensi masing-masing. Tapi kalau orang datang ke toko, itu kan dia yang decide, gue mau ini, mau ini. Kadang ada namanya misalnya kalap mata ya katanya. Nah, menurut kamu tuh kayak apa ya? Gimana cara kamu mengatur itu semua gitu? Sebenarnya beda-beda sih. Kalau dibilang nggak ada komplain ya nggak juga ya. Soalnya resikonya justru lebih ya sebenarnya dua-duanya gede sih. Maksudnya menurutku yang paling bahaya sebenarnya ini sih Kak, yang salah satu yang paling challenging ya maksudnya menurutku di apa tuh namanya, di perjajanan ini gitu. Mematahkan stigma bahwa jajanan pasar itu tahan sampai 2 hari. Nah itu yang susah banget. Soalnya kayak maksudnya ya orang dulu bikin kue ya cuman ya maksudnya orang pasti langsung makan gak sih kayak. Bentar, orang dulu nih tahun orang berapa dulu tuh nih? ya kayak sebelum maksudnya zaman penjajahan kayak gitu. ya, Makanya dulu kapan gitu. Nih? Dulu tuh tahun 1950-an. Ya saya 1900-an lah ya, misalnya. Okay. Ya aku gak tahu sini, aku gak ngomong by data ya, cuma maksudnya by asumsi gitu. Ya maksudnya orang-orang yang dulu mungkin oh ya aku tahu gitu loh, maksudnya ini jajanan pasar ada santannya, ada ininya segala macam, pasti harus langsung dimakan gitu. Nah tapi seiring dengan berjalannya waktu, karena maksudnya jajanan pasar ini diperjualbelikan dan segala macam, dan rata-rata orang yang jual di pasar pasti misalnya bikinnya ada yang malamnya pas segala macam gitu. Nah akhirnya ya kan ada yang mulai pakai pengawet juga misalnya gitu. Emang tahun 900-an itu 1900 ada pengawet? Oh enggak, mesti yang tahun-tahun sekarang ya. Nah kan misalnya ada yang orang oknum lah, maksudnya misalnya ada yang pakai pengawet gitu. Nah akhirnya ya orang akhirnya menganggap yang pakai pengawet itulah yang normal gitu. Nah disitulah kita dihujat, maksudnya kayak kok basi gitu kan. Iya maksudnya wah itu kakak lihat Google reviewku jelek sih maksudnya, tapi itu emang salah kita ya, maksudnya kita nggak menginformasikan itu gitu. Jadi misalnya kayak sus fla gitu ya, itu flanya itu aku bikin sendiri, kita bikin sendiri gitu, kayak pakai susu fresh apa segala macam, itu cuman 4 jam ya, maksudnya kayak harus dimasukin chiller sebenarnya kayak gitu. Kayaknya ini deh, review kamu tuh yang aku lihat yang jelek tuh kayak dari driver deh kayaknya deh. Oh iya? Iya kayaknya aku gak lihat sih, nggak sekilas ya. Apa itu yang semalam aku pesen kali ya. Jadi kadang tuh gitu loh, driver itu
ojol Marah-marah. ya, ojol mungkin karena dia lama ngerasa Oh, lokasinya susah, iya mungkin. dia ngasih rating jelek. Oh, aku nggak tahu sih. Nah, tau gak aku caranya gimana? Ah. Sekarang aku ada program gini, aku kasih teh kotak. Oh. Pak, mau nggak saya kasih teh kotak tapi kasih rating bintang 5 ya? Dia Iya, happy, kita nggak berkurang ratingnya iya. gitu. Dan ya apa, lumayan membantu lah kayak gitu kan. Terus ya kasihan juga kan, maksudnya kan panas, capek dan lain-lain. Kita kasih teh kotak itu udah happy banget lah gitu. Sempat aku ngitung gitu. Kalau teh kotak harga berapa gitu? Oh sekian. Susu berapa yang kecil sekian? Oh ya udah yang ini aja deh kalau kayak gitu gitu kan. Masih still make. Tapi kalau cuma ngasih aqua gelas tuh kayaknya kayak kurang iya, kurang kayak menyegarkan gitu. juga. Benar. Terus balik lagi tuh ya ke review karena kamu awet. Kenapa nggak dibikin tagline? Apa? Pasti busuk gitu misalkan. Atau enggak, pasti basi gitu kan. Iya. Maksudnya pasti basi? Iya, maksudnya karena nggak pakai pengawet gitu. Dibanding kita ngomong tidak pakai pengawet gitu. Iya, itu menarik sih. Coba nanti saya pikirkan. Karena aku tuh sometimes waktu itu brainstorming gitu ya, kayak apa yang kita takuti itu atau yang jadi komplain itu sekalian dihajar gitu. Ya ini sharing aja, bukan sotoy bukan. Gak apa-apa, nanti mungkin kita bisa pikirin itu. Iya. Ya kan kita kan sama-sama pengusaha ya, maksudnya kayak sometimes tuh kita butuh apa sih masukan dari orang. Itu bener banget sih. Ya Emang kan? harus Ikut sih. komunitas nggak sih? Ikut. Komunitas apa kalau boleh tahu? Apa ya namanya ya? Ya food apa gitu. Pokoknya permakanan gitu. Kayak kakak juga ada deh. Emang satu grup kita? Apa? Yang ada Ko Adrian itu? Iya. Aku baru masuk sih. Baru masuk? Iya, itu sangat membantu. Oke, itu di situ udah banyak tuh yang masuk ke, maksudnya ikut podcast gitu kan? Oh iya. Kenal sebagian. Oh baru masuk, oke. Iya seru sih kadang ini. Nah sama aku tadi pagi baru banget disuruh temen, kayak lu join deh nih, ikutlah grup gitu online kan. Terus aku ngeliat kayak buset ini Zoom meetingnya aja tuh pakai dasi, pakai kemeja, pakai apa? Pakai itu jas. Ayo bukan? Ups, iya lagi. Iya. Aku ikut itu. Aku ikut. Udah berapa lama di situ? Baru sih kayak berapa bulan ya? Kamu baru sih. Nyaman tapi di situ? Nyaman aja ya? Baik banget orang-orangnya. Orang-orangnya ya? Gila sih. Mereka kayak ambis banget. Iya kayaknya maksudnya ya. Maksudnya kayak kita kalau nggak ambis ke pressure. Iya. Ambis. Tapi kamu kenapa suka di situ gitu? Apa yang menurut kamu tuh menarik di situ? Aku juga diajakin temanku sih, ada dia pengusaha F&B juga. Oke. Gitu. Nah, terus habis itu terima kasih untuk Kairo Food yang sudah mensponsori podcast kali ini. Kairo Food menyediakan berbagai macam bumbu dan rempah internasional dan sudah dipercaya oleh banyak hotel dan juga restoran di Indonesia. Nah, kabar baik untuk kalian para pengusaha kuliner maupun chef yang membutuhkan bumbu dan rempah berkualitas, kalian bisa mendapatkan sampel bumbu dan rempah secara gratis hanya dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Nanti Kairo Food akan mengirimkan sampel tersebut untuk usaha Anda. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk dengerin obrolan yang seru ini. Ya udah, aku juga lama sih, maksudnya diajakin terus aku baru join kayak sekitar setahun. Terus kamu beneran tuh kalau Zoom itu kamu pakai jas? Iya. Itu dress code-nya gitu ya? Iya. Oke. Tapi ya make sense sih, maksudnya kayak itu hal yang bagus juga ya, maksudnya mereka kayak profesional gitu. Cuman aku kaget aja gitu kan, kayak pagi-pagi bilang trial ya kayak gitu kan. Oh iya, yang kakak udah suruh jadi ikut nggak trial dulu, iya visitor aja. Terus 7:30 kan. Iya. Gue salah kostum apa gimana ya ini kostum apa gitu. Akhirnya kameranya matiin aja. Iya. Itu ya bagus sih, maksudnya kalau buat apalagi buat B2B ya Kak, itu bagus banget sih. Oke. Coba deh nanti aku pertimbangkan lagi untuk join atau tidaknya. Aku jujur sempat ngira itu MLM sih, maksudnya kayak takut banget ini asuransi ya ada gitu. Sekilas ya gitu, tapi enggak kok. Oke, udah ada member testimoni. beneran ya di sini ya. Bener, itu enggak ini ya. Terus kamu bilang di sini aku sempat ada salah paham ya. Aku pikir ini adalah bisnis 4 generasi, tapi yang benar adalah resepnya yang 4 generasi. Resepnya yang 4 generasi. Jadi dari mama, terus neneknya aku, terus nenek buyut aku. Buyut ya kalau keempat itu ya. Iya, buyut ya. Ini yang diwarisin adalah resepnya. Resepnya, Mama kan sempat jualan. Iya. Nenek juga jualan juga. Jadi nenekku ada berapa tuh? 3 ya. Maksudnya 3 nenek. Iya, maksudnya kan papaku ini gak usah diinin sih. Iya. Iya dari orang tua lah. Nah terus habis itu dulu nenekku jualan. Jadi dia tuh dulu apa ya? Jualan warung atau apa gitu ya di pasar Johar.
Johar Iya, tahu. Karawang. Nah, Oh, Johar Karawang. Karawang. Kirain Johar sini. Bukan. Bukan, oke. Pasar Johar Karawang. Nah, terus ya emang suka jualan apa jajanan-jajanan kue gitu. Itu dari tahun berapa tuh pertama kali jualan? Aku jujur kurang tahu sih gitu. Gak kira 1950-an gitu misalkan. Enggak sih, kayak mungkin 1900 pas papaku udah lahir sih, itu tahun 80-an, 70-an. Enggak, aku tuh penasaran kayak suasana zaman dulu perdagangan Iya, kue di jujur pasar nggak tuh tahu kayak sih. gimana sih? Iya, kayak pakai gerobak-gerobak gitu gak sih? Iya ya, kan ada yang dipikul, Iya. ada yang apa tuh kayak gimana sih gitu kan. Kalau Iya. kita kan enak ya, maksudnya ruangan mungkin di ruko ada AC Iya, gitu iya, kan. iya. Kalau mereka tuh harus di pasar Iya, gitu. itulah perjuangan mereka. Gitu ya. Kamu tahu Tahu. yang jual kue-kue gitu kan? Hmm. Menurut kamu tuh kalau di sana tuh sebenarnya gimana sih iklimnya? Yang aku tahu ya, itu maksudnya ya orang bikin dagang jualan di situ, terus kalau ada yang kayak snack box tuh ngambil dari sana. Nah, ada hal nggak sih yang kayak aku tuh nggak tahu atau pemirsa nggak tahu gitu? Aku jujur kurang tahu sih Kak. Kalau cuman ya kita sering dibandingin aja sih sama maksudnya, Dibandinginnya sama itu. iya, secara harga gitu, kayak misalnya oh ini kok lumayan ya dibanding gitu. Tapi aku nggak tahu, aku nggak pernah belanja ke langsung. Coba dong. Nah, nanti coba aku coba. Biar Aku pernah benchmarking. ke Sari-Sari, itu kan terkenal banget kan. Sari di mana? Sari-Sari di Bandung aslinya. Sari di Bandung. Iya, dia legend lah, misalnya dia legend. Aku taunya Kartika Sari. Oh ya, itu sama juga legend. ada satu lagi apa ya? Itulah pokoknya di Bandung lah ya. Iya, ada lah yang per brownies-browniesan. Iya, aku pernah beli bukan di Gelis, di salah satu pokoknya di area perkantoran lah gitu kan ya. Waktu itu pas aku makan ada di ini daun pisang. Kamu ada yang pakai daun pisang nggak? Ada. Oh, tapi aku nggak bawa sih. Ada. Ini ada daun jagung. Daun jagung. Daun jagung apa bungkus jagung? Daun jagung. Masa bungkusnya pakai daun jagung? Iya, oke. Ya itulah pokoknya. Nah, si daun pisangnya tuh ada ulet banyak banget. Oh, iya. Harusnya kan QC-nya ya, iya. atau nggak dibakar ya. Cuman iya. karena aku bukan tipikal seperti yang Iya, itu orang-orang yang memviralkan dan aji mumpung Iya. ya kan, atau malah minta sekian ratus juta segala macam. Ya aku simply kayak apa ya? Lagi males aja sih ngomong sama mereka. Jadi tapi menurut kamu nih gimana biar menghindari hal-hal seperti itu? Atau pernah ada komplain mungkin? Pernah sih pasti. Maksudnya ya namanya kita F&B ya, pasti ada apa sih ya, di buah, di sayur gitu kan. Maksudnya ada yang kita beli dari pasar dan segala macam, itu kan pasti ya ada lah kayak entah apa sih namanya, yang kecil-kecil lalat buah misalnya, itu kan pasti ada kan gitu. Cuman ya pasti pest control, maksudnya ya pest control memang harus juga kan gitu. Tapi ya mesti apa ya, teliti sih bener-bener. Maksudnya kayak kalau kita timnya, kita standarin misalnya dia harus pakai hairnet gitu. Tapi maksudnya mau gimana pun tetap sih ada aja. Maksudnya kayak susah ya. Iya, itu kayak gimana ya, kan alis juga nggak mungkin ditutup gitu. Ya tapi mungkin itu bisa buat kedepannya kita harus pakai yang kayak kacamata gitu kali ya. Mau kalau saking mau bersihnya gitu. Kacamata, sarung tangan. Iya, sarung tangan. Terus ya kan masker. Sekarang pakai masker sih gitu. Tau nggak kalau zaman dulu ya aku lupa di Irak atau di mana ya, itu tukang roti itu bulunya terus dicukur. Oh iya benar-benar. Tapi sekarang ya nggak mungkin kan kayaknya. Iya, kalau sekarang lebih ke yang cowok tuh nggak boleh gondrong. Terus habis itu kayak kuku tuh nggak boleh panjang. Nah itu chef-chef yang gondrong gimana? Iya, sebenarnya kalau pakai hairnet nggak masalah ya. Aman gitu. ya. Kayak maksudnya kan orang-orang yang pakai ya kayak yang cewek-cewek pakai hijab gitu kan nggak ada masalah kan. Asal pakai ciput gitu. Kalau di kita kebetulan emang karyawan perempuan semua semua pakai hijab, tapi kita ngewajibin dia hijabnya tuh yang nggak pakai peniti gitu loh. Takutnya jatuh atau iya, apa. Oh, Apa sih? masukan yang baik. Apa sih? Bergo atau apa sih? Jarum pentul. Enggak, nama jilbabnya. Bergo. Hah? Bener, iya ada. Jadi jilbab yang kayak jilbab mama itu langsung ya? loh. Kayak buat olahraga bukan sih? Bukan. Iya, pokoknya nggak ada peniti, kayak cuman karet gitu loh. Itu kayaknya sih lebih aman ya. Oke, mungkin aku akan kayak gitu. Oke, Terima siap. kasih Sama-sama dengan senang hati. Nah, balik lagi tuh. Ada nggak yang pernah komplain bla 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 gitu? Terus ya itulah kayak model-model itu, si biru-biru itu. Iya, ada sih pasti. Terus kamu handle-nya gimana? Sebenarnya sih kalau kita prinsipnya ya sebenarnya makanan itu
maksudnya keluar dari toko kita sebenarnya ada tuh ya, ada orang yang aku lupa deh, kayak aku ikut seminar atau apa gitu, dia F&B lah, dia kayak ngomong F&B tuh nggak ada yang garansi gitu, maksudnya garansi nggak ada yang kasih garansi, maksudnya ya udah kalau misalnya udah istilahnya kayak basi kayak apa segala macam, itu udah resiko customer sebenarnya. Oh sebenarnya kayak gitu, soalnya karena ya mungkin itu muncul dari kepahitan ya, maksudnya bukan muncul dari kepahitan sih, maksudnya mungkin banyak orang yang jadi kayak ya kan misalnya kita makan bakso gitu ya kak, itu ada rambut, nah kan nggak tahu ini rambut siapa ya, kecuali misalnya rambutnya ada di dalam adonan baksonya, mungkin itu kayak itu kita bisa bedain gitu. Betul. Tapi ini perkara bulu hidung siapa kan nggak tahu, maksudnya punya kita atau punya karyawannya gitu kan. Nah, jadi ada sih yang berpendapat kayak gitu. Nah cuman kalau di Geli sendiri ya kita punya prinsip ya, maksudnya customer tuh jangan didebat lah gitu, maksudnya ya udah, kalau apalagi orang namanya kesel ya, udah kesel terus kita malah pembelaan kayak gak mungkin kak, itu gak mungkin terjadi di kita misalnya kayak gitu. Tapi ya menurutku sih ya itu ya, maksudnya kita ya udah ganti, maksudnya kita tanggung jawab. Cuman ya kita harus hati-hati juga sama orang-orang yang ya kadang ada yang suka memanfaatkan gitu. Aku pernah dulu beli kue di Harvest apa enggak, bukan. Aku dulu pernah beli kue di Double. Oh, oke. Aku pernah beli kue di aku nemu padahal belinya slice aja, aku nemu kertas di situ di dalamnya, di tengah-tengah. Terus aku komplain gitu kan, ini kok aku nemu kertas gitu kan. Besoknya aku dikirimin satu loyang gede. Iya. Tiap hari aja gue ketemu kertas gitu. Nah itulah yang menyebabkan kerugian bagi kita. Enggak. Tapi mereka service handle-nya luar biasa bagus. Aku sebenarnya nggak minta satu loyang, cuma kayak just telling you aja kayak gitu. Ya udahlah, kertas lah, bukan peniti atau apa gitu kan. Ya gitu sih. Seru ya. Terus 4 generasi ini resepnya emang catatnya gimana? Mulut ke mulut atau ada bukunya gitu dicatat? Iya, nah untungnya ya aku bersyukurnya nenekku tuh dokumentasi. Nyatat ya, maksudnya dari dulu tuh dia nyatat. Jadi mamahnya nenekku dia tuh sampai belajar belajar resep-resep itu ke orang Belanda kak gitu. Jadi kayak bikin kastengel nastar tuh ke orang Belanda. Emang orang Belanda zaman dulu maksudnya sama pribumi oke-oke aja gitu? Kayaknya ada golongan tertentu yang gitu yang maksudnya boleh-boleh aja sih. Nggak masalah ya. Iya. Karena kita nggak tahu juga sih real history pada saat itu sebenarnya gimana ya. Iya. Tapi kayak setauku buat orang-orang yang maksudnya berpendidikan gitu kan, mereka juga temenannya rata-rata sama orang Belanda kan. Oke. Terus diajarin. Iya, les, bener-bener literally les. Bayar sih harusnya kalau les ya. Oh berarti zaman dulu pun ada ya les-les kursus masak kue gitu. Aku sih tidak menyaksikan itu ya, cuman ya. Aku tertarik loh ini sejarahnya tuh sebenarnya gimana sih gitu. Tanya dong kalau bisa ada dokumentasi gitu, foto-foto. Ya, seru ya. Jadi konten. Cuman kayak tulisan resepnya doang sih. Tapi kan kalau itu kan nggak mungkin saya. Iya pasti. Enggak, at least mungkin di blur. Jadi ada kayak cuma ngasih tahu cerita jadi konten. Catatan gitu ya. Iya jadi konten. Oke. Nih lagi ngomong sama Buyut gitu kan. Ini ceritanya dulu gini-gini, seru tuh kayaknya deh. Betul. Orang sekarang suka cerita sih, maksudnya suka dengar cerita gitu. Oke, terus itu dia catat di kertas atau di buku gitu, terus nanti udah di handover ke nenek. Nenek kasih ke mama, semuanya dicoba. Iya, tapi pasti ada modifikasi sih. Oh ada modifikasi, nggak 100% sama. Karena kan zaman dulu bahannya juga berbeda sama sekarang. Iya, pasti. Gitu. Cuman banyak sih yang kayak misalnya kayak Wisman gitu, itu kan udah dari zaman dulu banget. Tapi aku nggak tahu ya itu sebelum, maksudnya pas penjajahan udah ada atau belum gitu. Si Wisman itu. Iya. Wisman dari mana sih? Wisman kayak dari Belanda gak sih? Kita namanya Cimehong. Cimehong udah pernah kesini, cuma aku lupa nanya. Iya, coba ditanya. Mungkin dia tahu. Cimehong, Wisman dari mana sih sebenarnya? Kayak ada namanya Holland apa? Tapi nggak tahu sih. Tapi itu brand aku salut banget ya. Dia kayaknya aku cari nggak ada websitenya. Nggak ada IG-nya, nggak ada video promosinya mana, tetap aja harganya naik, orang beli tuh keren ya. Soalnya dia emang bener-bener beda sih, maksudnya pakai Wisman sama enggak gitu. Beda banget ya. Emang di sini pakai Wisman atau gimana? Kita ada yang pakai Wisman. Kalau kue kering tuh ada yang kita full Wisman. Kue kering kayak gitu. Dari sekian ratus kue, apa yang paling susah bikin? Semua susah sih. Dia sambil kesel gitu kayak ngomongnya. Iya, maksudnya nomor 1 yang paling kamu sebel gitu bikinnya?
Aku nggak sebel sih, cuman emang dia panjang banget. Iya, Kayak apa? aram-aram sih. Aram-aram tuh yang Lontong. isinya apa tuh? Isinya Takut daging. salah lagi. Iya, aram-aram. Pokoknya kayak Yang kayak segitiga. Bukan. itu bacang. Itu bacang. Iya, tapi mirip-mirip. Iya kan, 11-12 kan. Iya, mirip-mirip. Aku nggak bawa lagi. Itu susah bikin ya? Kalau dibilang susah, nggak ada yang maksudnya ya orang kalau udah bisa pasti bisa lah bikin gitu. Tapi panjang aja sih. Panjang aja ya. Nah, kalau dengan kepanjangan itu apakah akan menentukan harganya lebih mahal atau simply by bahan baku aja? Ada pertimbangan itu sih. Maksudnya tetap ada pertimbangan itu, tapi bukan yang jadi kayak kayak jauh banget gitu sih, enggak sih. Gitu sih kalau arem-arem. Tapi kayak nastar juga menurutku itu butuh kesabaran sih, kayak iya ya, ribet amat. Iya, kayak dulu aku bikin nastar 8 jam kali. Ya tapi itu aku nyambi sih soalnya jadi gak fokus gitu. Mamaku kalau bikin kue tuh ya nggak pernah tuh mau bikin kecil-kecil. Iya. Bikinnya gede langsung kan sekali cepet kan. Kan. Emang bener. Arem-arem juga enakan bikin yang gede sekalian. Iya ya. Aku kadang kalau ngeliat kue gitu kan, ya Allah ini kecil banget. Emang, berapa lama bikinnya? Betul. Nah kalau yang kecil pasti lebih mahal dibandingkan yang gede. Yang gede gitu. Ya. Ngomong-ngomong ya, aku jadi penasaran nih. Boleh kita tes? Apa tuh? Kuenya? Oh boleh, silakan. Rekomendasi yang mana yang aku coba? Kakak suka manis atau asin? Manis. Ini boleh sih, talam ubi atau bugis mandi. Bugis mandi, iya ini soalnya ada santannya lagi, jadi dia mandi. Ini? Iya. Ini namanya bugis mandi. Bugis mandi. Ijonya apa? Ijonya pandan suji. Pandan suji, putihnya santan. Iya, santan. Plus apa sih kalau biar jadi ini, maizena gitu kali ya? Iya, dia ada tepungnya sih. Oh, penasaran Bu. Silahkan, tapi itu agak berantakan, kayak harus. Ya nggak apa-apa sih, langsung aja. Itu isiannya kelapa gula aren. Oke, ini aku pertama kali nyobain. Oh iya. Bugis mandi dari Gelis homemade. Kenapa ada homemade-nya? Karena emang homemade. Iya, karena memang homemade. Itu yang pengen kita tonjolin. Pin dibawain terus ya nama itu. Dia banyak banget sih kamu ininya. Apa sih? Santannya. Oh ininya ya, iya. Nggak bocor Kak. Oh iya, 3 Tapi aku lagi sisi cari packaging baru sih buat itu. Iya ya. Kalau ini kan simple kan, kamu tinggal lipet kan. Coba nih wanginya. Wangi. Ini gulanya ya. Gula aren. Kita pakai gula aren yang top. Top. Emang yang top sama nggak top apa bedanya? Beda, kepekatannya, warnanya tuh beda. Kalau yang ada bau-bau asapnya tuh yang grade yang mana tuh kalau gula aren? Waduh, kayaknya tuh beda jenis aja sih Kak. Beda jenis. Ini nggak ada bau asapnya ya? Harusnya nggak ada. Ini makannya gimana sih? Pakai tangan gitu? Langsung aja Kak, langsung. Iya kayak gitu. Oke, guys, kita cobain. Bugis mandi dari Gelis homemade. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tiap kali orang nyobain tuh deg-degan tau. Aku kayak takut. Aduh, tadi kena panas gak ya gitu. Terima kasih. Mau kopi dulu. Kak minum Kak. Tisu dong. Ini makannya. Thank you. Harusnya nggak boleh sekaligus ya. Iya biasa aku juga kaget sih tadi gitu. Tapi aku salah makan ya? Iya gak apa-apa. Tergantung kebesaran. Kalau salah tuh bisa keselak. Iya, soalnya bulat dia. Terus dia lumayan chewy gitu kan. Wah guys, nggak lucu kan? Seorang podcaster mati mencoba kue. Iya, kayak di sini lagi terekam. Nggak lucu. Tadi kayak berkesan dah. Salah makan. Iya. Oh wow, enak banget. Terima kasih. 10 out of 10 ya. Serius ya? Karena si santannya tuh balance, nggak asin banget. Kuenya bener nggak terlalu manis. Tapi kayak it's okay lah. Oke, enak gitu loh. Mantap. Sometimes kita nggak butuh yang extraordinary. Just kayak ya udah begini gitu. Di mulut aja. Bener. Iya. Wow guys. Wah enak banget sih ini. Ini juga enak nih Kak. Oke, kita coba. Aku minum dulu ya. Iya silakan. Sengkulan juga enak sih. Iya guys, menurutku semua enak. Lapar mata nih abis ini nih. Ini apa kalau ini namanya? Itu talam ubi. Kalau orang biasa bulat talam ubi. Kalau kita ya kan karena Gelis kan cantik luarnya cantik dalamnya. Nah jadi pengennya ya kalau ada yang susah kenapa harus yang gampang gitu. Betul. Ini ada yang komplain gak sih? Ini daun pisangnya nggak kotak sempurna misalkan. Oh sejauh ini sih nggak ada ya. Soalnya dia cuma buat alas sih sebenarnya. Yang penting nggak nempel ke. Oh tujuannya itu bukan kayak ngasih flavor atau apa? Oh nggak. Lebih ke situ aja ya. Buat alas aja. Talam ubi. Talam ubi. Sekarang kita cobain talam ubi.
Ini ya ampun repot amat sih bikinnya nih. Ada putih, ada Ini ubinya, ada ininya lagi. Ini mending Kak, ada lapis sagu, lapisannya 5 6 gitu. Jadi Bikinnya. putih hijau, putih hijau, putih hijau. Wow. Ngomong-ngomong yang udah aku makan nih arem Bugis Mandi. Bugis Mandi. Ini berapa harganya? Bugis Mandi 7.000. 7.000. Aku rata-rata 6.000, 7.000. Kalau itu juga, itu 8.000 sih talam ubi. Oke. Sekarang kita cobain si ini nih. Talam ubi. Oh, aku kayak punya short memory problem kayaknya deh. Kita cobain bismillahirrahmanirrahim. Ubinya ubi yang itu ya? Yang orange. pumpkin gitu atau Enggak, ubi panjang? Oke, ngerti. Bukan ini apa? Yang apa sih namanya? Apa tuh? Yang manis itu? Cilembu, bukan. Kok cilembu dia warnanya lebih ke kuning ya? Iya benar. Ini nggak manis kayak yang umumnya. Jadi buat orang yang concern gula itu lebih opsi yang baik sih. Kamu kepikiran nggak sih bikin kayak versi pakai stevia atau gula-gula yang lain gitu? Oh iya, cuman nggak tahu sih. Aku sekilas baca-baca sebenarnya mirip ya, maksudnya kadar gulanya tuh. Maksudnya kalau stevia satu mahal, kedua aku kayak dengan yang sekarang juga orang udah merasa kayak udah lebih secure karena nggak terlalu banyak kan gulanya gitu. Oke. Thank you banget ya udah bisa nyobain kue-kue yang cantik dan enak ini. Gelis tuh artinya cantik kan? Gelis cantik artinya. Bahasa Sunda kan? Sunda. Sesuai benar. Nama adalah doa. Iya, amin. Ini ada banyak banget ya variannya ya. Coba aku sambil ngeliat ya. Ini ada nama apa yang aku nggak pernah denger? Ongol-ongol pernah nggak Kak? Ongol. Pernah denger? Iya. Itu enak loh. Pernah denger cuman kayak lupa yang mana gitu loh. Dia kayak bulat. Terus habis itu dilumuri kelapa gitu. Itu enak sih. Ongol-ongol tuh suka jadi bercandaan kayak ongol-ongol lu gitu. Jadi aku nggak tahu sih. Iya, maksudnya antara anak-anak muda yang kayak ngejelekin gitu maksudnya. Tapi bercanda, bukan ini. Ternyata tuh kue ya. Itu kue ongol-ongol. Nona manis yang kayak gimana tuh? Nona manis dia kayak bulat, dia kayak apa ya? Kayak cup gitu. Terus tengahnya ada santan. Jadi kayak ada hijaunya juga nggak sih? Ada. Dia warna hijau, nona manis. Bener, iya. Oh, oke. Kebayang. Itu juga enak. Semua enak sih. Semuanya enak ya. Tapi aku ngerasa ini nggak sih kayak illusion of choice gitu loh. Which is actually sebenarnya manis, tepung gitu kan. Cuman beda ya warna, beda bentuk, mungkin beda sedikit rasa manis dan lain-lain gitu. Menurut kamu gimana? Enggak juga sih. Soalnya kalau jajanan pasar tuh bener-bener bahan bakunya aja beda. Dia beda sama roti ya. Kalau roti itu kan maksudnya beda feeling doang kan. Maksudnya isiannya beda tapi secara adonan kan sama kan. Nah kalau jajanan pasar tuh bener-bener kayak tepungnya aja beda. Satu tepung beras, satu tepung ketan, satu tepung tapioka misalnya kayak gitu. Terus habis itu kayak misalnya lepet jagung ya. Dia bahan dasarnya jagung. Nah kalau talam ubi ya ubi oren. Kalau sengkulun ketan sama ubi ungu gitu. Nah jadi banyak ya emang beda-beda ya. Aku pernah dengar katanya kalau jajanan pasar Indonesia yang asli tradisional itu tuh dia gluten free karena zaman dulu katanya nggak pakai tepung terigu. Betul. Bener ya. Jadi ini nggak ada yang pakai tepung terigu. Iya kalau jajanan pasar sih rata-rata nggak ada ya. Pasti hanya roti aja yang pakai tepung terigu. Iya kayak ya kecuali pai ya. Kalau pai kan ada tepung terigu gitu. Pai, base-nya ya. Si cangkangnya itu. Itu doang. Tapi emang pai itu bukan dari Indonesia kan? Pai bukan. Dia adaptasi gak sih? Menurut kamu terkait ekspansi bisnis, karena kamu kan sekarang satu ya tempatnya ya. Gimana cara kamu tuh, misalnya nggak kepikiran gitu mau ekspansi, tambah tempat dan lain-lain gitu? Iya, tapi kalau kalau aku lebih percaya bisnis yang sustain adalah bisnis yang grow-nya tuh nggak kayak jegrek gitu loh. Soalnya kayak ya tapi ini preferensi ya. Maksudnya kayak kalau emang secara menurutku ini juga ada keterbatasan modal. Misalnya kalau kita kan modal sendiri gitu. Nah kalau misalnya mungkin orang-orang yang punya modal lebih ya dia punya source yang lebih gitu ya. Dia mungkin bisa langsung ekspansinya. Ya itu kita nggak bohong lah. Misalnya duit tuh memang ya maksudnya faktor besar gitu. Cuman maksudnya kalau kita lebih kayak sebenarnya ini sih Kak. Jadi Girlies Homemade tuh kita bukan cuman bisnis sih. Cuman sesuatu yang lebih dari bisnis. Maksudnya kita ada panggilan untuk melayani
tim yang ada di dalamnya gitu. Jadi selain kuenya yang cantik dalamnya cantik luarnya, kita juga pengen orang-orangnya tuh juga cantik dalamnya cantik luarnya. Maksudnya secara skill dia bagus, tapi dia juga punya karakter yang bagus gitu. Orang tuh maksudnya karyawannya. Dan aku merasa kalau apa ya, maksudnya ya kita bisa nggak misalnya oke langsung nih buka cabang segini tinggal hire orang segala macam gitu. Ya bisa. Cuman maksudnya apa ya, mungkin pace-nya aku nggak siap secepat itu sih. Maksudnya untuk kayak maksudnya kita butuh waktu yang misalnya kayak aku ada one on one kan sama misalnya sama karyawan gitu, kayak apa nih yang jadi kendala mereka dan segala macam gitu. Nah kayaknya kalau misalnya langsung jegrek langsung karyawannya 1.000 misalnya gitu, itu kayaknya kayak ya, kamu butuh step by step iya, gitu sih lebih. Karena ngatur 10 sama 1.000 pasti beda kan. Iya bener. Dan kalau makin banyak karyawannya kita makin apa ya, makin kayak cuman ya udah cuman kerja doang tapi nggak ada kayak bondingnya kayak gitu. Jadi total karyawan berapa sekarang? Sekarang 22 sih. 22. Oke. Kebanyakan itu kayak lulusan pastry gitu, chef. Maksudnya apa sih, tata boga gitu? Iya, apa enggak? Kita dulu malah selalu kayak dari nol semua. Cuman belakangan ada teman-teman yang udah punya pengalaman di F&B sih gitu. Jadi itu membantu juga. Cuman rata-rata banyak sih yang dari nol juga gitu. Kamu buka ini gak sih kursus kalau orang mau belajar bikin kue? Oh belum nih, aku belum ada tempatnya sih. Cuman pengen. Atau nggak mau berbagi resep jangan-jangan? Sebenarnya kalau ngajarin pernah sih, maksudnya kita kayak ada ya pas tuh saudara atau kayak misalnya siapa gitu, kita ajarin sih gitu. Tapi maksudnya kita kan juga kayak resep gitu ngambil misalnya kita adaptasi dari ini. Nah ya udah kita cara pembuatan misalnya talam ubi, ya udah search di internet resepnya apa, kita ajarin caranya gimana, resepnya kamu cari tahu sendiri gitu. Oh lebih ke situ. Tapi kan kalau kamu kasih resep yang even yang sama persis sekalipun, belum tentu rezekinya sama kan? Iya betul gitu. Tapi ya tetap sih. Ya, cuman gue nggak akan mau sih ngasih resep bumbu gue gitu ke orang lain. So, iya, itu adalah meskipun hal itu yang nggak wajar. bisa dihindari ya, misalnya kayak karyawan kita keluar atau disebar luaskan gitu kan kita. Ya itu apa ya, musibah sih ya. Betul. Terus ada ini nggak ilmu yang bisa kamu share ke teman-teman, karena kan kebanyakan viewersnya UKM ya, owner bisnis juga UKM. Apa yang bisa kamu share yang mereka bisa belajar dari kamu nih? Kalau menurutku ya sekreatifnya kita, soalnya maksudnya mungkin yang works di aku nggak works di teman-teman yang lain gitu. Tapi satu yang menurutku harus dipegang adalah memang mentalnya ya, maksudnya kayak benar-benar harus tahan banting, harus ya udah terus aja gitu, kayak masalah tuh akan selalu ada sih gitu. Jadi dan penting banget punya panggilan ya, soalnya kalau misalnya nggak punya panggilan, kita nggak ada sesuatu yang kuat yang membuat kita untuk berjalan terus gitu sih Kak. Soalnya kalau nggak ada panggilan, kayak misalnya kalau mau nyari untung doang ya, kayak mendingan gue yang lain gitu, maksudnya lebih untung, lebih nggak stres apa segala macam. Tapi sekarang panggilannya apa? Bikin bisnis ini apa? Apakah untuk melayani orang yang bekerja di dalamnya, atau misalnya kamu punya panggilan untuk ya misalnya menyukseskan orang yang di dalamnya misalnya kayak gitu. Nah panggilan itu yang akan bikin kita ya maksudnya melewati itu semuanya sih ya. Tapi pastinya harus ada Tuhan juga ya. Iya, jadi tadi kamu bilang kalau kamu panggilannya adalah melayani orang-orang yang di dalam. Iya, jadi mungkin sedikit background story juga sih. Ini aku ya, jadi papaku tuh dulu pernah pelayanan di satu tempat. Nah di satu tempat itu maksudnya ini gereja. Iya gereja, maksudnya mandiri sih. Papaku ada pelayanan di satu tempat. Nah di satu tempat ini orang-orang yang ada di situ adalah orang-orang yang bekerja di malam hari. Bekerja di malam hari. Terus habis itu tapi mereka bekerja di malam hari karena terpaksa ya, maksudnya saking ekonominya dan segala macam. Terus kayak itu terpaksa lah karena keadaan. Nah terus habis itu pas itu aku umur 17 ya, pokoknya umur 17. Terus kan kita zaman-zamannya Sweet 17 kan. Nah terus papaku nanya, oke ini ada sekian uang, nah kamu mau pesta kayak gini atau kamu mau pestanya biasa tapi bisa nggak sih orang yang pekerja malam ini
ngasih sekian lah kayak gitu. Nah kenapa ngasih sekian? Karena dia tuh terlilit hutang. Jadi dia terlilit hutang 10 juta atau berapa juta aku lupa gitu. Nah terus ya intinya ya akhirnya kita memutuskan untuk ya udah deh makan, ya maksudnya makan biasa. Kalau kita kan istilahnya kalau makan mewah sama makan biasa nggak mati. Kalau ini perkara dia ya urusan hidup dan mati kan. Nah akhirnya kita decide untuk itu. Nah cuman setelah dikasih itu lunas tuh utangnya di situ. Nah terus aku kurang tahu lah detailnya. Tapi intinya berapa lama kemudian akhirnya dia balik lagi Utang lagi. kerja malam lagi. Oh kerja malam dia lagi. balik lagi kerja malam lagi. Terus habis itu ya mungkin ada utang lagi, aku nggak tahu gitu. Terus gak lama dia meninggal karena penyakit HIV. iya gitu. Nah jadi pas di situ aku kayak deg gitu, kayak gila ya, maksudnya kita tuh kalau membantu orang nggak bisa cuman ngasih ikannya doang gitu. Benar. Maksudnya kita kayak misalnya bantu, kita cuma oh nih sekian ya, terus habis itu membereskan hidupnya dia, itu enggak gitu loh. Jadi kita tuh kayak ngasih ikan tapi harus ngasih caranya gimana buat dapat ikan lagi misalnya kayak gitu. Nah itulah yang jadi, maksudnya itu jadi panggilannya kita di Gelis ini gitu. Jadi maksudnya aku nggak mau kayak oh sekedar kasih gaji gede misalnya kayak gitu. Lu gaji gede tapi nggak bisa ngatur uang juga sama aja. Misalnya lu juga tetap bisa terlibat pinjol, atau misalnya lu jadi cicilan motor lu, misalnya kayak mampunya berapa kita nyicilnya berapa gitu. Dan ya maksudnya ya itu sih. Dan ini aku juga ada kegagalan ya, maksudnya aku ada kegagalan di mengatur finansial. Jadi maksudnya panggilannya di situ sih, karena banyak banget teman-teman yang ya maksudnya terlilit pinjol karena ketidaktahuan itu gitu loh, gitu sih. Ini jadi maksudnya karyawan kamu adalah pekerja malam di Oh Gelis, bukan. atau uangnya sekian persen kamu kasih ke mereka yang Oh, kamu enggak, lakukan? enggak. Panggilannya ini maksudnya gimana? Ini cerita di 2017. Nah cerita ini yang menjadi panggilanku saat ini di Gelis. Tapi di Gelis bukan pekerja malam, maksudnya mereka mah anak baik-baik semua. Anak baik-baik semua. Anak baik-baik Enggak, semua. terus aku masih nggak relate, maksudnya yang sekarang kamu lakukan ke yang lalu tuh apa? Maksudnya kayak tadi misalkan, oh sekian Iya. persen aku kasihkan ke mereka. Oh oke. Enggak, kalau sekarang kita maksudnya jadi bisnis ini tuh bukan untuk kita doang, tapi maksudnya bisnis ini ya ketika berkembang ya aku juga pengen orang-orang yang bekerja di dalamnya ikut berkembang gitu. Maksudnya mereka juga merasakan kesejahteraan itu, supaya maksudnya ya kenapa sih misalnya banyak pekerja malam, karena misalnya Tidak sejahtera. tidak ada lapangan pekerjaan, atau misalnya orang kurang terampil misalnya kayak gitu. Padahal kayak teknis misalnya bikin kue itu kan sesuatu yang bisa diajarkan gitu sih. Jadi bukan karyawan Gelis pekerja malam. Iya makanya aku Iya. bingung, takutnya kan, tapi Iya, itu betul, mulia betul. ya, itu Iya. mulia loh ketika kamu misalkan ada pekerja malam, udah daripada begitu kamu kerja aja di sini, aku ajarin Iya, bikin iya, kue, iya. which is that's good gitu. Tapi mungkin akan ada ke arah sana sih Kak. Maksudnya Nggak, aku iya, dukung, tidak nggak ada menutup. masalah. Iya benar. Maksudnya Kamu mulia sekali loh kalau berpikir begitu. iya pengen sih Kak. Lanjutin papa apa yang dia lakukan. Iya sekarang belum sih. Maksudnya masih papa yang kayak gitu. Tapi kadang kita suka ikut diajak gitu. Ke kuburan itu masih. Iya. Jadi wow, kuburan kamu bikin itu untuk ini ya. Iya, soalnya ya gitu sih, maksudnya kenapa orang banyak kerja malam padahal mereka bisa misalnya ibu-ibu gitu ya, maksudnya mereka bisa jualan, bisa ya maksudnya ketika ada lapangan pekerjaan, ada ya gimana ya, semua tuh kayak rantai gitu sih Kak. Maksudnya sumber masalah di Indonesia nih apa nih, misalnya oke, kemiskinan misalnya. Kemiskinan apakah selesai ketika udah apa namanya kayak ngasih kerjaan gitu ya belum tentu gitu. Jangan-jangan dianya udah dapat gaji gede tapi misalnya mentalnya masih mental yang lama misalnya kayak gitu sih. Nah aku udah cobain jajanan pasarnya, pasar. kue basah ya sebutnya ya. Kue basah. Sekarang kita mau cobain rotinya. Ini ada apa aja di sini? Ini roti bluder, yang ini donut pumpkin. Mungkin coba yang dingin aja sih. Iya, unik ya unik. soalnya ya. Iya, Donat. maaf ya. Aku takut kalau blunder jadi blunder. Oh Oh salah ya. iya, salah. Tapi orang banyak yang ngomong Blunder ya, blunder. blunder. Apa sih yang bikin blunder tuh spesial? Aku not a fan, nggak Iya. gitu suka sih actually. Tapi Iya. kayak kenapa sih orang pada suka menurut kamu? Sebenarnya tergantung yang bikin ya Kak. Maksudnya Oh, kayak jawabannya bukan. bijak. Maksudnya tergantung yang bikin. Kayak blunder aku sama blunder versi lain tuh mungkin bisa beda. Cuman kalau di kita ya harusnya semua ya, itu pengembangannya dia tuh 3 kali. Jadi kalau roti biasa kan cuma sekali. Nah kalau roti bluder tuh 3 kali.
Nah itu yang bikin Ini dia tuh berongga-rongga. Pakai apa sih? Kayak ada krim gitu dalamnya ya? Yang ini? Enggak, si Blooder ini? Blooder enggak, ini isinya coklat keju. Oh, oke. Ini donat pumpkin. Itu donat pumpkin. Pakai ini ya, kuning ya. Berarti Iya. pakai Labu. kayak labu. Oh, gue baru Labu ngomong yang- ini sih Blue Band gitu sih. Oh bukan. Labu ya. Labu Oh, jadi kuning dari labu nih. Iya, heeh. Guys, ini lihat ya. Aku baru ngomong sini kirain Blue Band. Oh, ternyata labu. Iya, labu. Dalamnya ada krim labu atau Enggak, dicampur? dia dicampur di dalam adonannya. Ya, aku hati-hati nih. Oh iya. Udah banyak, putih ya. udah sering korban baju putih iya. soalnya. Iya. Bismillah, kita potek aja deh. Iya. Nggak, ini nggak bisa satu Iya, mana. nggak bisa. Bukan monster. Itu gede banget. Kita potong gini. Tuh. Nah dulu pas orang, ya dulu kan nggak ngetren ya, kayak donat pumpkin pas tahun 2000 berapa ya? 2020. Wah, kuning banget ya. Oh, aku ingat ada tamuku, Sylvie, ownernya Kopi Su. Oh, Kopi Su. Iya, dia bikin Labu juga. bikin roti pakai labu. Iya. Dan itu rasanya enak ya. Kita coba Iya. ya. Ini tidak membandingkan ya, karena ini dia nggak Beda. pakai donat gitu Iya. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untung beda ya kak. Kalau nggak nanti bingung. Dia jadi manisnya dari si labunya alami. Aku masih mencerna nih. Oh, menurut aku si labunya jadi ketutup sama coklatnya. Oh iya. Tapi setelah dikunyah baru keluar rasanya. Which is again dia punya ciri khas adalah gulanya tidak banyak gitu, dan ini adalah justru kelebihannya kan. Nah, aku mau coba ini deh. Yang originalnya sebenarnya yang apa tuh namanya? Gula halus sih. Yang kayak donat kampung gitu. Oke. Kebayang. Iya, ini tahu gak sih yang kayak jadi ada anak-anak jualan donat goreng dari rumah-rumah. Oh iya. Itu tuh memori banget gitu loh. Oh, Nah, ini iya. tuh mirip Mirip. kayak klasikal gitu. Iya, Paham ya? Tapi emang kalau meses emang lumayan manis sih kak. Ya mestinya dari mesesnya kan. Bener, udah ini. Betul. Nah, ini oke banget sih. Digoreng ya dia ya. Iya digoreng kalau itu. Aku ingat juga omongannya siapa yang jual donat goreng waktu itu. Donat goreng, donat. Aduh data. Aduh, lupa lagi brandnya siapa. Oh donat. Yang orang bukan. di India itu siapa? Ingat nggak yang orang India? Donat. Dozen. Oh dozer. Itu juga terkenal banget ya sih. Iya. Aku nanya, kenapa sih donat menurut kamu enak gitu kan? Dia bilang, apa? Kayak apa yang goreng gitu loh. Tepung digoreng. Nggak mungkin goreng. Oh. Kayak gitu. Iya. Jadi, iya bener ya gitu. Iya sih dozen aku juga. Yang pink kan itunya. Dozen. Enak Itu ya. terkenal juga. Kalau roti kamu berapa varian? Kalau roti aku sekitar 20-an sih isiannya. 20-an. Pasti roti lebih awet dong. Roti lebih awet itu. Bisa berapa hari? 3 hari. bisa. Sedangkan kue? Kalau kue apa? Kue pasar, kue basah maksudnya. Oh, jajanan pasar cuman 6 sampai 8 jam. 6 sampai 8 jam udah baunya udah nggak kurang. ini. Sebenarnya tergantung penyimpanannya. Kadang kalau kena sinar matahari langsung ya itu bisa basi langsung. Bisa gitu. simpan di freezer nggak sih? Ada sih orang yang masukin ke kulkas, tapi nggak tahu sih kalau menurutku kok jadi kurang enak ya. Kalau menurutku, cuman ada orang yang suka. Gitu. Kulkas. Iya dimasukin kulkas terus keluarin gitu. Manasinnya gimana? Kayak mereka nggak panasin sih. Langsung aja ya? Kecuali arem-arem ya, mungkin arem-arem bisa. Aku suka sih makanan dingin. Oh iya, jadi kayak dessert gitu ya. Gak juga misalkan sandwichnya. Oh iya. Udah dingin aja. Gitu, ya preferensi sih. Iya ada sih orang yang suka. Seru banget nih belepotan. Iya, jadi kayak mukbang ya. Sebutin dong brand favorit kamu yang harus Indonesia ya. Iya. Makanan dan minuman. Makanan benchmarkku ya. Nyonya Hendrawan sih. Aku baru dengar. Serius? Iya, di mana? Gila, itu semua acara pasti ada dia gak sih? Ini apa sih, catering? Itu catering, iya. Oke. Itu enak. Terus menurutku juga harganya oke banget. Maksudnya worth it banget gitu. Kayak 35.000 terus dapat ayamnya yang gede. Terus dia sangat profesional sih. Maksudnya dia legend dan menurutku dia sangat berhasil untuk Nyonya Hendrawan. Ini di seluruh Indonesia atau area tertentu? Kayak Jabodetabek ya Mas. Jabodetabek ya. Oke. Kalau minuman? Minuman ini punya temanku sih namanya Sinjamu. Dia di Surabaya. Sinjamu. Jadi dia homemade jamu-jamuan. Oke. Ya, itu enak. Undang aja kalau ke Jakarta, suruh ke sini. Nanti aku suruh dia ke sini. Siap, kayak gitu. Terus
Biasanya kita tanya snack ya, cuman kan karena kamu juga Iya, jajanan ya. iya. Brand apa aja lah terserah lah. Ada sih namanya Bone Broth ya kalau nggak salah. Ini nama IG-nya kayak itu deh. Bone broth. Iya, dia kaldu gitu Kak. Terus ya kita kan karena hamil aku jadi minum itu kan. Terus habis itu si Bone Broth ini, wah ini aku amazed banget sih. Aduh IG-nya bagus banget. Terus kayak dia tuh kayak kaldu tapi make it profesional gitu loh. Maksudnya benar-benar profesional lah. Kamu suka karena rasanya atau karena Aku kamu suka lagi karena, hamil? Ya karena hamil. Ya rasanya juga aku suka. Suka gitu. ya? Yang sapi aku suka. Ada tuh yang kecil itu tuh kaldu ayam tuh. Oh, apa ya namanya ya? Yang hijau bukan sih? Iya itu. Tapi itu kayak luar negeri gak sih? Bukan? Iya kayaknya dari luar negeri. Kayaknya aku nggak tahu ya. Tapi tuh kalau diminum tuh kayak aduh rasanya Goreng ya? nggak karuan gitu kan. Tapi karena aku inget oke, aku mau Sehat. faedahnya kesehatan jadi kayak udah telan deh gitu. Tapi itu sehat banget sih memang. Aku nggak tahu ya karena aku nggak tahu itu ayam negeri apa ayam kampung. Oh kalau yang Bone Broth ini ayam kampung. Kalau itu oke. Boleh tuh Kak. Siap. Kenal juga sama ownernya? Enggak. Oh nggak kenal. Aku tapi sangat admire. Suka Iya, aja. maksudnya kayak keren gitu. Oke. Ngomong-ngomong ini kalau orang mau pesen si gelis ini caranya gimana selain Bisa datang ke toko? ke WhatsApp. Ada WhatsApp-nya. WhatsApp. Nanti kita masukin di deskripsi ya. Selain WhatsApp? Iya, semua sih di WhatsApp. Jadi kita IG terus ke WhatsApp. Oh, GrabFood, GoFood juga bisa. GoFood ada. Tapi biasa kalau lagi rame kita matiin supaya tidak terjadi perpecahan darah. Itu emang menyebalkan Iya. kadang. Aku kadang kalau pesan di mana, nih restoran nggak niat ya Iya. tutup mulu GrabFood-nya Iya, aduh, gitu. maaf banget. Ya, Tapi itu karena salah itu, satunya aku. karena nggak Iya. mau itu ya. Iya, soalnya malah lebih diprotes kalau kayak orang kan pesan, tiba-tiba orang udah ambil gitu kayak. Ya jadi ya udah deh kita. Repot. Betul. Kalau tadi WA itu, kalau website gitu atau marketplace, Tokped, Shopee, Belum sih, soalnya kita banyaknya kayak jajanan pasar gitu. kan bisa ini H-1 pre-order gitu. Iya, saat ini kita belum sanggup dengan kemendadakan itu sih. Oke, aku doakan semoga bisa cepat expand lagi Amin, dan terima lain-lain. kasih. Oke, Vivi, aku masih banyak sebenarnya pertanyaan yang mau aku tanyain, tapi karena kamu mau ada acara lagi pergi, aku cuma bisa bilang thank you banget udah datang ke Thank you, sini. aku terima kasih. I really enjoy, nggak nyangka kamu seaktif ini berbicara dan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Awalnya kayak malu-malu gitu ya kayaknya. Iya, aku emang kayak gitu. Kamu ekstrovert atau introvert sih sebenarnya? Aku ekstrovert. Ekstrovert iya. Oke. Cuman aku emang sering dikira awal-awal kayak Introvert ya gitu. baru lah gitu. Awal lah gitu. Awal. Tapi ternyata pas ini. Dan aku doain juga semoga lahirannya lancar. Amin, terima kasih. Oke. So happy juga. Yang pertama atau yang keberapa? Yang pertama. Yang pertama, mudah-mudahan ini banyak apa katanya? Nggak boleh stres. Iya, nggak boleh capek. Suplemen apa tuh? Iya, bener-bener. Gitu-gitu. Oke, guys, mudah-mudahan kalian dapat manfaatnya. Thank you once again. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat kue, jajanan pasar ya. Ingat jajanan pasar. Ingat gelis homemade dan ingat bumbu, ingat Cairo Food. Oke, guys, sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you, Kak.